mengikuti UAS semua, berarti proyeknya jelek semua. Setuju kayak gitu? Coba minta jawabannya. Setuju Pak. Oke. Dari saya pribadi setuju. Iya Pak. Nggak tahu teman-teman. Ya. Oke, silakan bagi yang setuju atau tidak setuju bisa mengungkapkan pendapatnya, nggak apa-apa. Oke, saya anggap setuju semuanya, Mas Nur Sadam ya tadi. Baik, teman-teman tolong di mute dulu voice-nya, mikrofonnya. Saya jelaskan dulu, nanti kalau saya tanya, teman-teman baru menyalakan voice-nya dan menjawab. Kalau ada pertanyaan, baru jawab. Kalau nggak ada pertanyaan, dimatikan. Tapi kalau teman-teman mau menanya, memotong, nggak apa-apa, langsung nyalakan. Gitu ya. Oke, sini akan saya contohkan di sini karena ini sifatnya teori, jadi nggak ada praktikum ya. Saya hanya menjelaskan kalkulator yang dibuat itu seperti apa dan codingnya seperti apa. Baik, jadi tahu lah ya program kalkulator yang sangat sederhana ini sudah sering teman-teman gunakan baik itu di HP maupun mesin kalkulator yang memang fungsinya sebagai kalkulator beneran. Kalau HP kan ada fungsi fitur kalkulator tambahan gitu ya. Tampilannya kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ada yang masuk. Kurang lebih nanti tampilan yang teman-teman hasilkan itu seperti ini kalkulatornya. Jadi nggak perlu saya jelaskan kalkulator itu apa, fungsinya untuk menghitung ya, baik itu sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ada juga tolong jangan keluar-keluar dulu ya. Dan ada juga mungkin fungsi tambahan clear. Clear ini untuk ya, hasil atau perhitungan itu ada di bagian atas di sini. Del itu untuk menghapus satu persatu angkanya, atau kalau clear ini untuk menghapus semua yang ada di tampilan ini. Gitu ya. Ini programnya menggunakan PyTest dan Python. Kemudian kurang lebih nanti ini video, kurang lebih nanti jika dijalankan hasilnya seperti ini ya, tinggal di running, kemudian diklik-klik pakai mouse, tinggal klik angkanya berapa, pengurangan, penjumlahan, bisa menggunakan koma gitu, terus sama dengan kurang lebih seperti ini nanti yang dihasilkan. Programnya cukup sederhana, nggak rumit ya. Sebelum ke program, saya jelaskan dulu bagaimana cara mengimplementasikan GUI. GUI dulu sudah pernah saya jelaskan, GUI itu tampilan seperti ini ya. GUI ini tampilan seperti ini. Ini GUI, Graphical User Interface. Teman-teman dulu juga sudah menyebutkan contoh-contohnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, buat label. Label juga saya sudah jelaskan label itu apa, untuk menunjukkan angka dan keluaran dan atur geometrinya. Geometri itu tata letak. Label ini yang paling atas. Nah, ini untuk mengeluarkan atau mendapatkan input teks dari tombol-tombol ini dan mengeluarkan hasil perhitungan. Kemudian sesuaikan teks label dari sisi kanan dan tingkatkan ukuran fontnya. Nah, ini ukurannya diperbesar besar. Kemudian buat tombol angka 0 sampai 9, kemudian atur posisinya juga, geometrinya agar bagus.
Ada juga tombol untuk operator. Operator itu kayak jumlah, pengurangan, pembagian, koma sama dengan clear sama delete. Dan juga tambahkan efek warna ke tombol sama dengan. Ketika klik sama dengan nanti ada efek warnanya gitu, biar lebih bagus. Step-stepnya seperti itu. Lalu bagaimana mengimplementasikan backend-nya itu. Jadi di dalam suatu graphical user interface itu ada program codingnya yang perlu diimplementasikan ya. Kurang lebih nanti setiap setiap tombol ini memiliki coding masing-masing. Tombol clear ada codingnya, tombol D ada codingnya, 1 sampai 9 ada, 0, bagi dan seterusnya, semuanya pokoknya ada codingnya. Tombol sama tampilannya ada codingnya. Kurang lebih seperti itu ya. Saya singkat aja biar nggak memakan banyak kuota banyak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, pada diam semuanya, berarti nggak ada pertanyaan. Oke, jadi sudah saya uh, pengantar ya, sudah saya jelaskan dari kalkulator dan komponen-komponennya. Dan sekarang coba saya jelaskan dari codingnya. Yang pertama tentu yang paling harus dilakukan yaitu mengimport library. Karena tanpa library ini, coding-coding yang ada di bawahnya itu tidak dapat berjalan. Library ini yaitu ya semacam perpustakaan lah. Saya gambarkan seperti buku ini, perpustakaan yang kita butuhkan untuk membuat program di bawahnya. Dan ini sudah disediakan oleh Python ketika teman-teman sudah menginstal dulu. Ini library-nya perlu diinstal. Dulu sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelum ETS bagaimana cara menginstal PyKite. Kalau sudah diinstal baru bisa memanggil library di PyKite. Kalau belum ingat tampilan awalnya, kelas utama itu tampilan Windows ini. Satu tampilan yang sebelum ada ini label, tombol-tombol yang ada ini tombol close, perbesar sama minus itu otomatis dari sananya, otomatis tanpa kita buat. Itu dengan cara kita membuat kelas Windows. Nah, selanjutnya di dalam kelas itu ada metode. Nah, ini udah dulu saya jelaskan apa itu kelas, apa itu metode di pembahasan pemrograman berbasis objek ya. Di dalam metode ini metode utama di kelas Windows. Jadi nanti metode-metode yang di bawahnya nanti dipanggil di sini. Nah, ini calling method UI komponen dan menampilkan semua widget itu ditampilkan di sini. Nah, di metode ini itu juga mengatur title yang tampil di bagian paling atas. Ini Python ini dituliskan di metode utama. Metode utama dilambangkan dengan namanya tuh underscore 2 kali diupdate, namanya init itu ya. Titelnya kita bisa setting bebas, mau kalkulator Python atau Python kalkulator atau apapun bebas. Kemudian kita setting geometrinya itu posisi awal ketika di running. Ini sumbu X 100 ini besarannya, besaran 360 ke samping, 350 ke atas. Kemudian calling method namanya UI komponen. Ini ada metode di bawahnya nanti dan menampilkan semua widget. Kemudian nah ini di bawah
metode utama ini itu ada namanya metode UI komponen. Terdiri dari apa atau fungsinya itu buat apa? Untuk menampilkan atau menampung widget. Widget itu apa kira-kira menurut teman-teman? Halo, silakan diaktifkan voice-nya dan dijawab. Ini ada pertanyaan. Widget itu apa? Terdengarkah suara saya? Pertanyaan yang gampang aja nggak bisa dijawab ini. Maksudnya ada orangnya nggak sih? Halo? Ada, Pak. Iya, Ada Pak, suaranya kurang jelas Pak. suaranya jelas. Iya Pak. Putus di tempat saya, Pak. Kenapa? Di tempat saya putus-putus. Putus-putus. Sinyal saya kayaknya jelek banget ini. Ya, oke. Perasaan saya udah keras bicaranya. Atau sinyal saya atau sinyal teman-teman yang mengganggu ya. Ya Pak, sinyal di sini memang agak terganggu Pak. Oke. Oke, Mas Nur Sadam. Menurut Mas Nur Sadam, ini widget itu apa? Halo? Widget itu semacam kayak tadi komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam tampilan GUI ini, kayak tombol, label, itu widget ya. Jadi 1, 2 dan seterusnya ini namanya widget tombol. Kalau ini yang paling atas itu widget label. Jadi yang dibutuhkan oleh kita itu label sama button. Jadi yang pertama kita membuat label ya. Ini labelnya. Kemudian ini posisi labelnya, posisi yang paling atas. Kemudian ini model untuk label yang multi-line. Bisa diinputkan lebih dari 1 baris. Gitu ya. Kemudian juga kita bisa men-setting background dari labelnya, dan border itu garis luarnya. Jadi itu kalau kita perhatikan label yang atas ini ada ketebalannya, ini border. Dan juga kita atur bisa setting background di sininya, itu bisa. Itu warnanya white dan bisa kita multi line. Ini bisa kalau nggak salah ada 3 baris. Kalau kita nggak setting itu bisa inputannya itu hanya 1 baris. Tapi kalau kita setting di sini ini multi line itu true, bisa lebih dari 1 baris. Ini terkait dengan label yang baru masuk lagi. Kemudian ini mengatur posisi dari labelnya, gitu ya. Posisi teksnya itu right. Kemudian kita atur juga fontnya, yaitu Arial ukurannya 15. Yaitu untuk label. Jadi sampai awal sini, scripting label sampai sini, itu terkait label yang paling atas. Selanjutnya, itu menambahkan number button angka pada screen. Ya, yang pertama kita menambahkan number 1, kita namakan variable push1, panggil library queue push button, beri teksnya itu 1.
Kemudian ukuran, iya, tata letak angka 1 itu di posisi X5 dan Y-nya 150. Ini ukuran panjang sama lebar dari button 1. Selanjutnya ini masih di metode yang ini, metode yang UI komponen. Kita masih membuat push button yang kedua. Ini sama dengan yang pertama, hanya yang dibedakan itu bagian posisinya aja. Ini 550, yang kedua 95 150. Untuk ukuran 80-40-nya sama, biar bagus ukurannya sama. Nah, ini nanti dicoba-coba ukurannya biar pas itu berapa. Terus begitu sampai angka 0 sama. Caranya seperti itu. Create sama setting geometri. Cara create-nya seperti ini, cara setting geometrinya seperti ini. Sampai angka 0, push 0. Jadi kan angka 0, 1, sampai 9. Selanjutnya itu menambahkan button push operator ya. Dari ada sama dengan, ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi, ada clear, dan ada delete. Kemudian bagaimana caranya? Ini yang sama dengan kita simpan variabel di sini, kemudian atur posisinya juga. Kemudian di sini ada penambahan efek warna terhadap button sama dengan. Nah, untuk yang lain enggak ya. Tapi kalau misalnya yang lain mau ditambahkan efek seperti ini juga bisa. Sama di dalam button pun ada teksnya. Di dalam button operator ada teksnya. Kalau tadi angka, kalau sekarang operator tinggal teksnya sama dengan ini plus, min, dan seterusnya sampai button apa ini del, teksnya del. Kemudian mengkoneksikan menambahkan masing-masing aksi pada button. Jadi masing-masing button ini ada aksi. Aksi itu apa? Ketika diklik itu aksinya apa? Itu ada codingnya. Ada plus minus, berarti tombol minus. Ketika diklik connect ke mana ini? Connectnya ke metode action minus dan seterusnya ya. Ini sampai push del connect ke metode action del. Ini ada di bawah metodenya. Ini baru menambahkan tampilannya saja, belum ke aksinya. Ketika diklik, kalau codingnya baru sampai sini, itu belum terjadi apa-apa. Nah, selanjutnya baru kita membuat action method, dimana kalau kita klik itu ada kejadian atau ada akibat atau ada aksi dari button tersebut gitu ya. Yang pertama kita membuat metode untuk action yang tombol sama dengan ini fungsinya untuk menghitung seluruh operasi yang sudah diinputkan. Yang pertama berarti dia akan mendapatkan label yang diinputkan dari button. Dari sini get label text, mendapatkan label dari teks yang paling atas. Nah, kemudian ini ada block try except, artinya ini belum saya jelaskan ya. Try ini artinya kalau misal yang pertama dikerjakan itu di ini kayaknya di teknik pemrograman dan logik yang semester 1 itu sudah dijelaskan. Jadi ini dijalankan terlebih dahulu. Kalau error itu akan menampilkan ini wrong input. Jadi kalau yang di sini error, tampilannya yang ini.
Gitu. Ini artinya mendapatkan nilai dari proses perhitungan yang dijalankan. Kemudian setelah ini mendapatkan hasilnya, misal saya inputkan angka 1, kemudian tambah 2, itu diklik sama dengan, itu hasilnya 3, itu disimpan di variabel ans. Lalu setting text to the label, menyeting atau menampilkan teks 3 yang telah disimpan di sini di label yang paling atas. Yang tadinya angka 1 yang di label itu sudah saya inputkan 1 plus 2, yang tadinya tulisannya 1 plus 2, ketika saya klik sama dengan, berganti menjadi hasilnya, berarti 3, 1 plus 2-nya hilang. Oke ya. Kemudian ada metode untuk tombol plus. Nah, ini teks ini menambahkan teks pada label itu dengan tanda plus gitu. Begitu juga dengan min, minus, kemudian ini pembagian div. Nanti di label itu akan muncul tanda bagi kali, kemudian ini koma. Jadi kalau diklik tombol koma, nanti di label yang paling atas muncul tanda ini gitu ya. Kemudian ini aksen per tombol yang angka 0, berarti dia akan menampilkan teks 0, 1 yang menampilkan angka 1, dan 2 sampai 9. Ini caranya seperti ini. Gitu ya. Begitu juga dengan yang tombol clear, ini ada metodenya tersendiri. Clear ini berarti dia menghapus seluruh teks yang ada di label paling atas. Codingnya seperti ini. Kalau del ini menghapus satu per satu tulisan yang ada di label paling atas. Codingnya seperti ini. Kalau yang clear itu menghapus semuanya, kalau del itu satu per satu. Oke ya. Dan yang terakhir kita membuat kita up. Ini wajib ya, ini wajib. Kalau nggak ada ini, aplikasinya nggak bakal jalan. Itu penjelasan dari saya. Jadi kalau ini sudah berhasil di coding, dituliskan, lalu nanti kalau kita running, nanti hasilnya seperti ini. Kalau yang dicontohkan di sini, dia menggunakan aplikasi namanya Jupyter Notebook. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Saya, Pak. Ya, boleh. Untuk menjalankan codingnya, Pak, itu perlu ada aturan sendiri atau gimana ya, Pak? Menjalankan codingnya. Iya, Pak. Oke, saya tanyakan dulu. Ini Mas Wahyu ya? Muslimin, Pak. Oh, Muslimin, sorry. Mas Muslimin ini biasanya menggunakan aplikasi apa untuk menulis codingnya? Biasanya pakai C++ itu, Pak, yang Notepad Notepad++. Iya, Pak. Notepad++, ya. Oke. Terus dulu diajarkannya, saya juga sudah pernah mengajarkan ya. Dulu pas sama Pak Bambang diajarkannya runningnya pakai apa? Ketika dituliskan di Notepad++, kemudian di runningnya gimana, Mas? Di runningnya di Python Anaconda juga kan? bukan? Ya, Pak. Anaconda gitu. Ya.
Jadi di YouTube saya juga udah ada ya. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada aturan, cuma tinggal ngikuti step-stepnya aja. Iya. Semisal sudah menuliskan di bagian apa namanya, mana sih ya, menjalankan. Nah ini tinggal dibuka lagi coba. Jadi ini itu misal kita udah tuliskan di sini ya Mas. Iya, Pak. Ini kodenya misal udah seperti ini. Udah di save dengan ekstensinya save.py ini. Perhatikan mouse saya. Iya, Pak. Spinbox.py ini sudah Iya. disimpan. Kemudian kalau sudah disimpan, nah kita kan buka ini ya. Namanya Anaconda Prom. Udah install ya Mas Muslimin? Iya, Pak. Nah, dia udah. Tinggal kita masuk di mana apa namanya, codingan atau file ini itu kita simpan. Nah, Iya. saya menyimpannya di folder Google Drive. Gunakan kode cd spasi Google Drive lalu enter. Kemudian di dalam belum ada, ini masih folder umum. Masuk lagi ke pemrograman berbasis event. Nah, ini folder-foldernya lah. Nanti ini ditonton. Nah, kalau sudah masuk ke folder yang memang ada file spinbox.py atau nanti nama filenya Mas Muslimin itu apa, nah ini dicek dulu dengan cara apa? Dengan cara dir ya. Klik aja dir, lalu enter, itu akan menampilkan apakah betul filenya saya ada di folder ini. Kita cek, ternyata ada ini spinbox.py. Nah, kalau memang sudah berada di sini, tinggal tuliskan Python spasi nama filenya. Ini sorry nggak kelihatan ya. Python kalau namanya spinbox.py berarti Python spasi spinbox.py. Nah, dia akan tampil seperti ini Mas. Oh, iya. Gitu ya. .py-nya, titik py-nya itu jangan ketinggalan. Kalau nuliskan Python spasi spinbox aja, itu nggak akan jalan tampilannya. Oke ya. Bisa dipahami Mas Muslimin? Insya Allah, Pak. Oke. Tapi kalau Mas Muslimin itu menjalankan, nah ini contohnya menggunakan Jupyter Notebook. Kalau dituliskan, lalu ini tinggal klik running aja, itu nggak perlu kayak tadi. Itu akan muncul otomatis. Nah, kalau diklik running, itu langsung seperti ini. Ada juga, ada lagi menggunakan Visual Code atau PyCharm. Itu nggak perlu mengatur yang kayak tadi. Gitu. Banyak sih pilihannya. Gitu. Kalau PyCharm udah nulis kodenya, running, muncul hasilnya. Gitu. Nanti ini saya share ya codingnya. Ada pertanyaan lain Mas Muslimin? Yang itu, Pak, yang ini kan hasil apa? Kodingan-kodingan yang sintaksnya itu, Pak. Itu maksudnya bisa langsung dimasukin gitu, misalnya ini menentukan dari segi ukuran tabelnya atau mengukur apa gitu. Maksudnya dalam sintaksnya itu nggak harus diatur, Pak. Oh,
nggak perlu, ini udah saya atur, Oh, udah saya atur posisi-posisinya, ini tinggal ibaratnya tinggal menyalin aja, menyalin dan dipahami fungsi-fungsinya. Tapi kalau mau memodifikasi ukuran atau jenis teksnya atau apapun itu silahkan. Tapi kalau codingnya plek jiplek, maksudnya persis seperti ini, itu nanti tampilannya seperti ini. Tapi kalau mau dimodifikasi boleh. Gitu. oh iya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, boleh. Kalau misalkan membuat aplikasi, kalau yang untuk apa ya? Untuk sebuah konsep yang untuk pemesanan makan itu boleh nggak sih, Pak? Buat tugas akhir besok. Iya, boleh. Terus sama aplikasi Boleh login aja. juga boleh, Pak, gitu, Pak. Apa? Aplikasi login dalam sebuah website gitu, termasuk itu nggak? Ya, kalau mau ditambahkan itu boleh, tapi kalau langsung ke menu pemesanan makanan ya nggak apa-apa. Terus itu bisa boleh pakai Android Studio nggak, Pak? Android Studio, tuh. Belum maksud kita ya, bukan apa namanya? Bukan pembahasan kita itu ya, Pak, termasuknya ya. Iya, bukan pembahasan Iya, Pak. kita gitu. Tapi kalau gimana ya? Usahakan pakai inilah, pakai Python gitu. Tapi Oke, kalau Pak. mau tampilannya mau Python kan bisa juga Ya. apa namanya untuk aplikasi Android gitu. Diusahakan pakai Python dulu ya. Untuk library-nya terserah sih, mau pakai kita mau apapun. Baik, Nah, Pak. gitu ya. Kemudian sebenarnya ada namanya software yang bisa digunakan untuk mendesain tampilan dari kita. Saya sampaikan aja, mohon maaf nggak saya sampaikan dari awal biar teman-teman bisa ngoding dari awal sih, tapi kalau udah mepet gunakan ini aja nggak apa-apa gitu ya. Ini itu fungsinya untuk kayak Android Studio itu Mas Dimas. Iya, Pak. Baru tahu Kalau itu. kalau Android Studio kan kita bisa menambahkan label, button itu dengan cara drag and drop ya. Hmm. Nah, tapi bisa juga kan di dalamnya itu kita coding di coding kan bisa juga menggunakan kalau Android Studio XML. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mendesain tampilan dari PyKite. Silakan, ini bisa digunakan. Tutorial-tutorialnya juga banyak. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Ini label, button, widget-widgetnya tinggal ditarik aja. Kalau tadi kan kita membuat label, button itu dengan cara coding. Nah, kalau ini semisal kita menambahkan button OK ini ya. Ini tinggal klik push button ini, kemudian tarik ke sini. Jadi nggak perlu ngoding. Gitu. Misal ini. Ini free dan silakan download. Kalau pakai Windows ya pakai Windows. Yang ini 31 MB, kalau pakai Mac yang ini. Situsnya ini. Ketik aja tadi kita desainer download gitu aja. Oke ya. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, Saya tidak cukup. cukup ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Pak, mohon maaf Pak, Iya ya. saya mau mengajukan proyek saya Pak sama kelompok saya. Oh ya, siap-siap. Jadi nantinya Pak kami mau buat aplikasi kayak YouTube downloader Pak.
Oke, boleh, Oke, Wito. boleh. Ya, boleh, boleh. Eh, kalau boleh Kalau saya kalau boleh saya tebak itu referensinya dari apa namanya? Python project Python sederhana yang saya, Pak. teman-teman ya kan Iya, yang Pak. wajib dibuat gitu. Nggak apa-apa di udah ada tutorialnya, tinggal diikuti aja. Ya, itu nggak apa-apa kan, Pak? Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Ada yang lainnya? Pak, saya Pak. Ya, boleh. Tadi semacam kayak saya mau minta materi yang tadi di-share Pak, karena mungkin penjelasan Bapak tadi sudah jelas dan lengkap. Tapi kalau bisa materinya di-share supaya saya juga bisa mungkin sedikit mencontohi, sedikit mencipta. Siap. Siap. Ya, Pak. Terima kasih Oke. Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lainnya? Oke, kalau nggak ada, teman-teman bisa searching aja, misal di project Python for beginner. Ini postingan-postingan di Instagram tuh biasanya banyak sekali. Bukan. Nanti saya share lah, ya. Ide-ide yang bisa teman-teman ambil, gitu ya. Kalau ini terlalu advance, atau ini juga bisa. Kalau teman-teman bisa, penemu referensinya ini bisa. Oke, tadi yang belum absen siapa? Rafif ada? Rafif nggak ada. Saiful Hidayat? Ada Pak, ada hadir. Ferry nggak ada. Yusril nggak ada. Ragil? Sabrina? Hadir Pak, hadir. Ragil ada. Rizky Romadoni? Hadir Pak. Dipa? Timor? Ahmad? Hadir Pak. Timor ada? Iya, Timor ada. Oke. Ahmad Nur Fauzi? Hadir Pak. Timor ada nggak sih Timor? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Azhar? Hadir Pak. Ainun? Nggak ada. Fahmi kayaknya ada Hadir, tadi. Pak. Ya. Hadir, Pak. Oke. Cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak? Ya. Ini Pak yang tadi Dimas itu kayaknya sama punya saya Pak. Yang proyek yang dia mau buat. Apa ya? Iya, yang kayak apa? Pemesanan gitu, daftar pemesanan gitu.
Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh. Apa namanya? Nggak Berarti apa-apa boleh sama sama ya, yang Pak, ya? yang penting nanti Pak, saya yakin hasilnya pun bisa berbeda, nggak apa-apa. Iya sih, Pak. Nanti Berarti boleh nanti sama ya, Pak. ya nanti Oh, dipresentasikan aja nggak apa-apa. Baik. oh maaf Kang Mus. Gimana? Maaf Kang Mus, itu Dimas kan itu kelompok kami. Nah, kami proyekannya kan buat YouTube downloader atau enggak itu IG downloader dari IG misalnya kita kan kita mau download video atau foto yang ada di IG atau di YouTube. Terus downloadnya dari aplikasi yang nanti kami buat ini. Jadinya beda dong. Oh, alah. Gak sama kok, Mas, sama. Beda-beda. Oh ya, siap. Oke. Saya kira ya. Nanti di grup kelas kalian diskusi aja, ngobrol-ngobrol gitu. Iya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. siap. Mas, Mbak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.